عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan kita beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Keutamaan bulan Dzulhijjah tentunya adalah hal yang dimaklumi. Dan saat ini saja kita pun sudah berada di bulan haram, dari bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Di kitab Allah Subhanahu wa taala, di hari yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, pada bulan-bulan tersebut ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Itulah agama yang lurus. Maka jangan sekali-kali kalian melakukan kezaliman di bulan-bulan tersebut. Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya perbuatan maksiat bil asyhuril hurum, di bulan-bulan haram, itu lebih dahsyat dosanya dibandingkan dengan perbuatan maksiat di bulan-bulan yang lainnya. Walaupun tentunya perbuatan maksiat itu di bulan apapun diharamkan. Dan sebagaimana perbuatan maksiat itu lebih dilipat gandakan balasannya di bulan-bulan haram, maka demikian pula al-hasanat, kebaikan-kebaikan itu tudha'af, dilipat gandakan pula fil ajr, pada pahala di bulan-bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Apalagi di bulan Dzulhijjah yang berada di hadapan kita, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang agama Islam disempurnakan padanya, sebagaimana hal tersebut telah disepakati oleh para ulama, bahwasanya Islam itu disempurnakan pada bulan Dzulhijjah. Turun ayat penyempurna Islam, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ayat ini turun pada hari Arafah, di mana kaum muslimin sedang berwukuf di Arafah. Ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian, dan telah kuridhoi Islam sebagai agama kalian. Di bulan Dzulhijjah. Dan dari keutamaan bulan Dzulhijjah, di dalamnya terdapat keutamaan di atas keutamaan, yaitu al-ashr fil awail, 10 hari di awal Dzulhijjah memiliki keutamaan tersendiri yang luar biasa. Di antara para ulama
ketika menyebutkan tentang keutamaan al-ashr awail Dzulhijjah fi Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah ini, mereka menyebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala, wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Demi al-fajr dan demi malam-malam yang 10 dan demi yang ganjil dan yang genap. Sisi keutamaan di dalam ayat ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, dan diketahui bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya kecuali menunjukkan tentang kebesaran, keagungan dan keutamaan makhluk tersebut. Walaupun di sisi para ulama ada perselisihan tentang makna walayalin 'ashr, 10 hari-hari ini. Ada yang menyebutkan bahwasanya 10 akhir yang dimaksudkan adalah al-ashrul awakhir di Ramadan, 10 akhir Ramadan. Ada pula yang menyebutkan bahwasanya 10 malam ini adalah al-ashrul awail fi Muharram, 10 awal di bulan Muharram. Ada juga yang menyebutkan sebagaimana yang kita tekankan di sini adalah al-ashrul awail fi Dzulhijjah, adalah 10 awal di bulan Dzulhijjah. Dan para ulama yang menguatkan pendapat tentang bahwasanya yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah 10 awal bulan Dzulhijjah adalah pendapat yang memiliki sisi-sisi dalil yang sangat kuat. Di antaranya apa yang datang dari riwayat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu' bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, setelah menyebutkan ayat ini, wal ashrul adha wal witru yaum arafah wasyaf'u yaum an-nahar. Yang dimaksud dengan 10 adalah 10 di hari Idul Adha, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Sedangkan asy-syaf'u yang dimaksud atau wal witru yang dimaksud dengan witr di sini yang ganjil adalah tanggal 9 bulan Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Wasyaf'u yang ganjil adalah hari ke-10, yaitu hari An-Nahr, hari penyembelihan yang kita rayakan sebagai hari raya Idul Adha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini merupakan keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Tentunya dimaklumi bahwasanya sesuatu yang memiliki keutamaan harinya menunjukkan keutamaan amalan di dalamnya. Sesuatu yang menunjukkan keutamaan harinya menunjukkan keutamaan amalan-amalan yang dilakukan di dalamnya. Misalnya ketika Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan hari Jumat, bahwasanya dia adalah sayyidul ayyam, dia adalah pimpinan hari, menunjukkan amalan di hari Jumat berbeda dibandingkan dengan amalan di hari yang lainnya. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang hari yang terbaik adalah akhirnya, yaitu di sore harinya, maka tentunya amalan di sore hari lebih utama dibandingkan amalan di awalnya. Demikian pula ketika Nabi SAW menyebutkan perkara-perkara yang lain yang menunjukkan keutamaan suatu waktu, ya, tentang keutamaan malam 10 terakhir di bulan Ramadan, atau keutamaan hari-hari di bulan Muharram, dan keutamaan hari-hari yang lainnya, tidak lain menunjukkan karena keutamaan ketika seorang melakukan amalan-amalan salih dan amalan-amalan ketaatan di dalamnya. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya ada 2 poin yang perlu ditekankan di dalam hari-hari yang penuh dengan kemuliaan. Hal yang pertama adalah memotivasi diri untuk melakukan ketaatan. Karena ketaatan di hari-hari yang mulia adalah ketaatan yang memiliki pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain yang kedua yang perlu ditekankan adalah lebih takut untuk melakukan perkara yang merupakan perkara dosa atau maksiat di hari-hari yang disebutkan
hari yang memiliki keutamaan. Karena ketika seorang melakukan dosa di dalam hari-hari yang memiliki keutamaan, dosanya pun tudha'af, berlipat ganda dibandingkan ketika dia melakukan dosa di hari-hari yang lainnya. Kemudian dari perkara yang menunjukkan tentang keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah ini adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika Nabi SAW menyebutkan ma min ayyamin al-amal salih fihim khairun wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari yang ada menunjukkan seluruh hari yang ada di dunia ini. Makanya di riwayat yang lain disebutkan bahwasanya hari-hari tersebut adalah a'dhamu ayyamid dunya, seagung-agung hari yang ada di dunia. Di dalam hadis yang kita baca tadi, Nabi menegaskan tidak ada satupun hari dari hari-hari yang ada di dunia ini yang lebih dicintai, yang seorang ketika melakukan amalan saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih baik melebihi 10 hari, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah yang sebentar lagi akan kita lalui. Ini menunjukkan bahwasanya hari ini adalah hari yang sangat mulia dibandingkan seluruh hari yang lainnya. Hingga para ulama pun di antara mereka menyebutkan saking umumnya hadis ini bahwasanya hari tersebut lebih mulia daripada 10 akhir di bulan Ramadan. Saking umumnya hadis ini lebih baik dari seluruh hari yang ada. Walaupun di sana ada para ulama yang menyebutkan bahwasanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu lebih mulia. Namun pendapat yang pertengahan dan yang paling baik yang mengumpulkan seluruh dalil, tidak membuang yang lainnya, adalah pendapat yang merinci. Karena seluruh dalil-dalil yang terkait dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan malamnya. Ya, sebagaimana Nabi SAW jika berada di 10 terakhir, beliau ahya lailah, menghidupkan malamnya, tidak disebutkan siangnya. Bahkan disebutkan bahwasanya orang yang ingin menghidupkan malam itu dia membiasakan diri untuk tidur di siang harinya. Sebagaimana datang dalam sebuah riwayat, ista'inu bis-sahuri lis-siyam wa bil kailulati lil qiyam. Minta tolonglah kalian dengan cara bersahur agar mudah dalam berpuasa, dan minta tolonglah kalian dengan kailulah, tidur siang, agar kalian mudah untuk sholat malam. Menunjukkan boleh seorang beristirahat santai-santai di siang hari, ya, demi untuk memfokuskan di malam harinya. Maka Nabi SAW di akhir Ramadan beliau menghidupkan malamnya, ahlal lail, ya, wa ayqadha ahla, dan beliau membangunkan keluarganya di malam hari. Wajdahat, beliau bersungguh-sungguh, wasyaddal mi'zar, dan beliau mengikat sarungnya, memperkuatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW memerintahkan kita taharruha fil ashril awakhir. Carilah dia di 10 malam terakhir. Apa yang dicari? Lailatul Qadar. Disebut Lailah karena turunnya di malam hari, maka dicarinya pun di malam hari. Sedangkan dalil yang menunjukkan dan terkait dengan awal bulan Dzulhijjah itu terkait dengan yaum, ma min ayyamin. Disebut yaum, bukan lail. Menunjukkan bahwasanya yang utama memanfaatkan amalan-amalan dan ketaatan adalah di siang harinya. Maka pendapat yang paling pertengahan adalah merinci bahwasanya awal bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih utama dilihat dari sudut pandang siangnya, sedangkan jika dilihat dari sudut pandang malamnya, tentunya al-ashr awakhir min Ramadan afdal wa a'zam. Ya, 10 akhir bulan Ramadan itu lebih utama dan lebih dahsyat keutamaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Kemudian tentunya sebagaimana disebutkan dalam hadis, al-amalu shalih fihi khairun. Ya, amalan-amalan salih lebih baik di dalamnya. Wa habbu ila Allah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya amalan salih yang diinginkan di sini adalah seluruh amalan-amalan salih. Minas shalah, ya dari salat, ya zikir dan zikir, wassadaqah dan sadaqah, dan amalan-amalan yang lainnya yang merupakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali seorang melalaikan waktu ini. Jangan sekali-kali seorang untuk meluputkan waktu yang utama ini, waktu yang amalan itu lebih baik baginya dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan hari-hari yang lainnya. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari apa yang kita sebutkan tentang pentingnya melakukan amalan-amalan salih dan berlipat gandanya pahala di bulan-bulan ini, tentunya terkhusus di awal bulan Dzulhijjah kelak, ya. Maka di sana ada amalan-amalan khusus, ya, yang ditekankan untuk dilakukan di hari-hari tersebut. Di antaranya apa yang datang dalam sebuah riwayat ketika Nabi SAW menyebutkan ma min ayyamin a'zam 'inda Allah. Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hari yang ke-10 ini. Maka Nabi menyebutkan fa'aktsiru min at-takbir wat tahmid wat tasbih. Maka perbanyaklah oleh kalian takbir, tasbih, tahmid untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya sepadan dan sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya Allah, ya, agar kalian menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya, memperbanyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dicontohkan oleh para sahabat Abu Bakar, Umar, ya, mereka datang berjalan ke pasar-pasar, kemudian mereka fayukabbiran, mereka berdua bertakbir, ya. Maka manusia ikut bertakbir, mencontoh takbir mereka berdua. Ya, mereka lakukan di awal bulan Dzulhijjah. Ya, adalah merupakan perkara yang baik, ya, dan disyariatkan ketika seorang memperbanyak untuk bertasbih, bertahmid dan bertakbir di waktu-waktu tersebut. Dan di antara amalan yang juga dilakukan di bulan Dzulhijjah yang dicontohkan para ulama adalah siap berpuasa. Ya. Dan dia adalah bagian amalan-amalan umum, amalan-amalan kebaikan, terkhusus berpuasa di hari Arafah di tanggal ke-9 bulan Dzulhijjah, yang Nabi SAW menyebutkan bahwasanya puasa di tanggal tersebut, di bulan atau di hari Arafah tersebut, tukaffiru sanah al-madiyah wal mustaqbilah, menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. 2 tahun dosa dihapuskan dengan seorang cukup berpuasa di hari Arafah. Kemudian dari amalan yang dilakukan di hari-hari tersebut, khususnya di tanggal 10 dan seterusnya 11, 12, 13 yang disyariatkan padanya untuk menyembelih, maka disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban, ya, pada Yaumul Nahar, hari An-Nahar. Dan tentunya ini adalah amalan yang dimaklumi, ya, kita bersama tentang syariat untuk melakukan amalan tersebut. Bahkan dia adalah merupakan simbol, ya, simbol kebesaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dzalika man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Itu adalah bagi orang-orang yang membesarkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala, itu muncul dari ketakwaan di dalam hati. Allah berfirman, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair, wa dhkuru smallahi 'alaiha shawab, fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar." Dan onta-onta itu kami jadikan dia bagian dari syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi onta-onta itu berdiri untuk disembelih, ya.
Kemudian berikanlah makanlah dan berikanlah makan kepada orang-orang yang meminta dan kepada orang-orang yang tidak meminta. Maka menyembelih pada hari tersebut yaitu Idul Adha, khususnya tentunya di Yaumul Nahar dan Yaumul Tasyrik, itu adalah dari amalan-amalan yang luar biasa. Di antara juga amalan yang disyariatkan untuk kita lakukan pada hari-hari tersebut adalah memperbanyak bersedekah. Nabi SAW ketika Idul Adha, beliau berceramah atau berkhutbah dengan khutbah yang panjang yang cukup untuk memberikan peringatan kepada manusia. Di antara khutbah tersebut ada yang diulangi di kalangan para wanita karena beliau khawatirkan para wanita tidak mendengar khutbah tersebut. Maka beliau mendatangi tempat wanita dan beliau pun memberikan tambahan wejangan di ceramah atau khutbahnya tersebut. Beliau bersabda, "Ya ma'syaral nisa, tasaddaqna wa aghfirna min al-istighfar, fa inni ra'aytukunna aktsara ahli nar." Wahai sekalian para wanita, istighfarlah kalian. Bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar, karena sesungguhnya aku melihat kebanyakan kalian adalah penghuni neraka. Maka para wanita mengeluarkan perhiasan-perhiasan mereka dan bersedekah hingga mereka kebingungan harus taruh di mana. Maka Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk memajang lidahnya sehingga untuk mengumpulkan menjadi tempat bagi para wanita-wanita tersebut untuk bersedekah, yaitu mensedekahkan apa yang mereka miliki dari perhiasan-perhiasan mereka. Dan ini sejalan tentunya dengan hikmah berkurban itu sendiri. Berkurban adalah untuk berbagi. Ketika seorang menyembelih, maka disyariatkan baginya wa'at'imul qani'a wal mu'tar wa'at'imul ba'is al-faqir. Berbagi. Berilah makan kepada orang fakir, orang miskin, beri makan kepada orang yang meminta, beri makan kepada orang yang tidak meminta. Tentu ini adalah hikmah besar untuk saling berbagi. Dan tentunya hikmah ini tidak diharamkan bagi orang-orang yang ingin berbagi namun mereka tidak mampu untuk berkorban. Berbagi dengan apa yang mereka miliki dari harta mereka. Mereka berbagi dengan sedikit apa yang mereka memiliki, karena hakikatnya sedekah bukanlah untuk orang-orang yang kaya saja, tetapi sedekah adalah perintah bagi orang-orang yang memiliki keimanan di dalam hatinya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang memiliki keimanan, infakkanlah apa yang diberikan rezeki kepada kalian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.